Tiba saatnya kita mendengar renungan firman Tuhan yang untuk hari ini diberitakan oleh Pastor Joseph Pauljang, siap-siap sebagai lektor, Ibu Nirliana, Ibu Sarma, dan Pak Gindo, yang membacakan kitab 2 Tawarikh 33 ayat 1 sampai 25 dibacakan oleh Ibu Nirliana, dari kitab 1 Yeremia 15 ayat 1 sampai 4 dibacakan oleh Pak Gindo, dan dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 29 dibacakan oleh Ibu Karma. Untuk mengantar kita dalam pemerintahan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Ibu Rima. Silakan Ibu Rima. Baik Pak Enardo, mari kita satu dalam doa Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, gembala kami, Bapak Pastor Pauljang. Tuhan Yesus, Engkaulah yang akan mengurapi dan memberikan hikmat yang daripada Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Dan kami umat-umat-Mu, baik yang ada di Zoom, di YouTube, serta yang akan mengikuti siaran ulang, diberkati dan dimampukan untuk mendengar dan mendapatkan rema yang daripada Engkau, serta kami juga dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Rima. Selanjutnya kita akan membaca kitab 2 Tawarikh 33 ayat 1 sampai 25. Silakan Ibu Nirliana. Baik, terima kasih Pak Enardo. Salam Pak Enardo. Salam Bu Desi. Salam Pastor Paul dan Bu Ana. Juga Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Marilah kita kembali membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh 33 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia, ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, di Yerusalem, namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan, ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Bet Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungkan para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu. Asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan.
Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah, nenek moyangnya, dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah, sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hatinya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu. Tetapi dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti Manasye ayahnya merendahkan diri. Malah Amon makin banyak kesalahannya. Maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon, dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Demikian. Ya, lanjut Pak Gindo dari Yeremia
dari Yeremia 15 ayat 1 sampai 4, silakan. Demikian firman Tuhan, Yeremia pasal 15 ayat 1 sampai 4. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, ginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke padang, ke padanglah, yang kelaparan, kelaparanlah, dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh anjing-anjing, untuk menyeret burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi, untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Ya, lanjut Bu Tarma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu
kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepada kamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa yang menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Kalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian. Ya, terima kasih untuk para lektor, Bu Nerliana, Pak Gindo, dan Pak Din Buserma. Selanjutnya kita akan mendengar pemberitaan renungan firman Tuhan dan tema Manase dan Amon, dosa dan konsekuensi. Silakan, Pastor Paul. Ya, haleluya. Minta tolong ditampilkan 1 Yohanes 2 ayat 3. Nanti kita lanjut ke 4. Ya, 5, 6, sampai ke 9 ya. Tapi kita mulai dari 3 dulu ya. Dari 3. Kasih warna tolong. Nanti sekali kasih warna tolong beda-beda ya, Pak Yuda ya. Kasih warnanya beda-beda. Saudara, tadi cerita Manasye dan Amon ya. Manasye ini anaknya Hizkia ya. Kemudian Manasye ini jadi jahat, saudara ya. Ya biasa orang kalau lahirnya enak, semuanya enak, apa semua, terus dia pikir sok-sokan belagu dia, saudara ya. Tapi kemudian ya Manasye ini dia memerintah saat usia 12 tahun, 55 tahun dia bertahta, saudara. Tetapi ya 55 tahun ini kelihatannya kurang jahat, bisa lama memerintah. Oh bukan, saudara ya.
dia ada bikin jahat lalu sempat bertobat. Ya, sempat bertobat. Jadi waktu dia bikin jahat sekali, ya, dia belagu, dia sok-sokan, ya, dia pikir dia ini udah hebat, saudara. Dia pikir dia hebat. Lalu apa yang terjadi, saudara? Tuhan izinkan, ya, jadi tawan, kalah perang, saudara. Kemudian ditawan, dipenjarakan, terus dia berdoa, dia bernazar sama Tuhan. Ya, dia berdoa, dia bernazar sama Tuhan. Di dalam nazarnya itu, ya, dia minta dibebaskan, saudara, ya, dan minta dipulang. Intinya pokoknya supaya dalam nazarnya itu dia diberi kemenangan dan dia bisa dipulangkan ke Yerusalem, maka dia akan bertobat, saudara. Balik, saudara, ya, bertobat dulu, dia bertobat, lalu dia bernazar, dan dia kemudian pulang ke Yerusalem. Benar-benar Tuhan kabulkan nazarnya itu, dan dia membangun Yerusalem, ya, mulai dia melayani Tuhan, ya, saudara, ya. Walaupun, enak banget tuh kalau gitu, aku tak ngono wae, ya, cobaan saja jalan, saudara. Bikinlah yang aneh-aneh, ya, bikinlah dosa, lalu Anda berdoa minta ampun sama Tuhan, saudara, ya. Coba saja, kenapa Anda dicoba, saudara? Kalau saya mas sudah saya coba, saudara, ya. Pak coba. Nah, ini dia, saudara, ya. Ampuni nggak? Ampuni. Saudara sudah lahir baru bisa bikin, bisa, saudara. Ya. Saya sudah lahir baru, sudah dibaptis Roh Kudus, sudah pelayan penginjilan di jalan-jalan, sudah bikin mujizat segala macam. Lalu dalam kenaifan saya pengen tahu rasanya bikin dosa itu akibatnya apa, saudara, ya. Saya bikin beneran, saudara. Wah, soro mati, saudara, ya. Sengsara, rasanya udah mendingan mati itu lebih baik, pokoknya, saudara, ya. Selalu ada konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Ya, dosamu diampuni, saudara. Tapi ada konsekuensi dari dosa itu yang seringkali banyak orang tidak sanggup nanggungnya, saudara. Karena harus apa, saudara? Tanggung dengan kerendahan hati. Jadi saya melihat mengapa banyak orang tidak kembali kepada Tuhan, dia tidak sanggup nanggung konsekuensinya dari kerendahan hatinya itu, saudara. Maka dari itu kadang-kadang ya, Anda kalau lagi berdosa, ya, terus Anda mau balik sama Tuhan, Anda harus siap apapun, saudara. Bahkan bukan cuma kerendahan hati, ya, bukan cuma masalah, kadang-kadang Anda harus sakit dan mati, saudara. Ingat cerita Lazarus, ya. Tuhan berkata, Matius 6 ayat 33, jangan kamu khawatir, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semua akan tambahkan padamu. Tapi mengapa Lazarus itu bisa mengemis, saudara? Nah, ya, karena Lazarus sedang dalam perjalanan pulang. Dialah anak yang hilang. Ingat cerita itu, ya, satu adalah cerita kejadian setelah tentang anak yang hilang, Lukas 15, ya, saudara, ya. Ingat-ingat itu, ya. Nah, jadi mengapa Lazarus bisa menderita? Nah, jawabannya, dia adalah anak yang hilang yang sedang pulang. Ya, sehingga dibiarkan mengemis. Kadang-kadang sampai seperti Lazarus kudu ngemis, saudara. Ya, beneran, saudara, ya, nggak main-main, saudara, ya. Saya kalau ngomong begini nih, sebentar, ya. Kalau saya ngomong begini tuh Anda tuh nangkep nggak, saudara? Apa Anda pengennya mau enak-enakan aja begitu, udah diampuni, ya, sudah selesai. 1 Yohanes 1 ayat 9, ia setia dan adil, maka kalau kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, dia akan mengampuni dosa kita. Udah selesai. Gundulnya peang, saudara, selesai. Enggak ada konsekuensi, saudara, ya. Ada konsekuensi. Kalau kamu sudah mengetahui kebenaran, kamu akan tuai berkali lipat, saudara. Konsekuensi dari perbuatanmu itu. Ya. Balik lagi, ingat cerita Lazarus. Saya melewati masa-masa Lazarus, saudara. Serius, ya. Kalau Lazarus itu mati di dalam waktu proses kembali, ya kan, dan dia belum merasa, ya, tetap Tuhan pelihara, tetap ada makanan, walaupun dia harus boroknya dijilatin anjing, walaupun dia harus makan remah-remah roti.
Ya, ingat cerita perempuan Sidon Fenisia? Tuhan Yesus berkata, ya tidak patut memberikan roti yang untuk anak-anak kepada anjing. Ya, aku makan remah-remahnya anjing itu makan dari remah-remahnya dijatuhkan oleh anak-anak. Nah, itulah Lazarus, saudara. Ya, dan itulah orang-orang berdosa yang sedang mau datang pada Yesus. Sekalipun harus makan remah-remah, saudara. Jalanin, saudara. Lakoni. Konsekuensinya itu pada nggak tahan. Ya, padahal kan itu nggak apa-apa, cuman sementara. Tapi kan Anda nggak mau kan nolak. Misalnya Anda sudah terlanjur hidup dalam hasil dari kejahatan kayak Pak Andi itu, hasil dari menang lotre. Canda ya saudara ya, Pak Andi bukan begitu. Ketika bilang kalau menang lotre, pendetanya nggak mau terima perpuluhannya, saya suruh bawa sini saudara ya. Misalnya kayak Pak Andi terlanjur di kasino, dia sudah jagoan kasino nih. Ya kan, udah susah kan kembali kan. Kalau kembali dia harus serahkan semuanya. Oh nggak mau. Nah itu saudara. Seringkali kesulitan kita kan di sana saudara. Ketika kita harus lepaskan semua, lalu kamu copotin semua. Itu mengerikan sekali. Kita kira mengerikan. Tapi setelah Anda jalani nggak ngeri saudara. Saya juga sama ya, ketika saya jual semuanya, ya kelihatannya ngeri saudara. Oh iya, 2 tahun pertama mengerikan sekali hidupnya kita terjun bebas. Serem, yakin serem saudara. Kalau Anda yang kenal saya tahun itu, serem hidup kami itu saudara ya. Dan Tuhan kirim burung gagak untuk pelihara kami saudara ya. Lalu, saya nggak pernah bilang-bilang, nggak minta-minta saudara. Walaupun saya sudah dipulihkan, saya sudah mulai. Dan kemudian saya mulai melayani. Dan melayani itu saya nggak pernah bilang-bilang saya butuh duit segala macam. Tuhan sediakan semua pelan-pelan. Pas benar-benar Tuhan kirim burung gagak. Hari itu butuh ya segitu yang ada saudara. Hari ini kita masih mending, saya cuma butuh pakaian dikasihnya baru ya saudara ya. Banyak hari ini kita mengalami kelimpahan saudara ya. Waktu itu benar-benar kita hidup seperti Lazarus saudara. Ya, serius saudara ya. Saudara, ada yang lebih luar biasa lagi. Bukan cuma masalah kerendahan hati. Bukan cuma masalah kita hidup seperti Lazarus saudara. Ya, tetapi yang kita tidak kebayangkan, Anda sanggup enggak waktu balik itu? Sanggup, jangan bilang enggak, itu bisa, itu enggak ada masalah. Waktu Anda ngelihat, wah rasanya kok heboh saudara, enggak kuat, aku enggak mau, lepaskan aja saudara. Saya gitu, kalau misalnya dipikir-pikir, suruh lepasin semua, jual hartanya semua, edan saudara. Kita baru beli lemari es baru, ya, beli lemari es baru beli ranjang baru, ya kan. Baru beli lemari es baru, panjang baru, lemari es yang gede ya, lemari es yang gede banget. Kita kan kalau beli apa-apa sih yang bagus ya, lemari gede banget, ranjang masih baru, saudara. Semuanya, ya, kita lepaskan semua. Lemari saya kita kasih ke panti asuhan, saudara. Sampai kagetnya. Nah, terus kita pakai lemari es kecil bekas ya, lemari es kecil bekas. Benar-benar itu kosong itu rumah kami gede maklung-maklung, saudara ya, gede maklung-maklung. Dalamnya kosong semua, nggak ada isinya. Serius saudara ya, kita melewati masa-masa itu ya. Dan saudara mengerikan sekali. Kalau dipikir ngeri saudara. Kalau dipikir, waktu itu jalanin saja. Jalanin saudara, pokoknya jalan. Jangan dipikir, kalau dipikir ngeri saudara. Nah itulah konsekuensi. Kalau saya waktu itu nggak jual, saya akan mengalami proses yang lebih mengerikan lagi saudara. Kalau saya nggak lepaskan. Nah, karena itu Tuhan ngomong dengan jelas sekali dan saya tahu waktu ibu ini bilang, pendoa ini bilang, kasih tahu saya tahu dia benar. Oh ini nggak sembarangan pendoa ya, Anda jangan hati-hati dengan pendoa syafaat ya. Serius, hati-hati dengan yang mengaku dirinya pendoa syafaat. Ini orang bukan pengangguran, dia pendoa syafaat, bukan ya. Ini orang punya kerjaan, saudara ya. Ini orang punya pekerjaan. Dan dia juga melayani sebagai pendoa dengan sungguh-sungguh. Kalau bilang puasa benar, ini bukan hati-hati, saudara. Ya. Kemudian waktu ibu ini ngomong, ini sahabatnya istri saya soalnya, ibu ini sahabat istri saya ya. Kami tiap jam 4 pagi kita berdoa di dalam ininya dia ya, di panti asuhannya dia. Kita berdoa sama, waktu ibu ini ngomong, saya tahu, karena Tuhan ngomong yang sama sebetulnya. Cuman saya kan butuh konfirmasi, bener enggak nih?
Ibu ini ngomong, wah confirm saudara, saya lepas saudara. Sebab kalau nggak saya lepas, saya akan melalui proses yang lain. Bukannya dosa nggak dosa, tapi ada proses yang lain. Karena saya militan, karena saya radikal, saya lepaskan semua, itu prosesnya cuma cepat sekali. Itulah sebabnya saya cuma 4 tahun, saudara. Prosesnya saya cuma 4 tahun. Banyak orang sampai 10 tahun, 15 tahun nggak lepas-lepas karena dia muter-muter. Kalau saya langsung tak lepas. Jadi Tuhan bilang apa? Yang penting cepat beres. Jangan dipikir, saudara ya, ketika Anda sedang menanggung konsekuensinya itu, pilih jalan yang paling radikal, saudara. Cepat nanti. Kalau Anda pilih jalannya, aduh sakit. Kalau lagi luka itu ya, lagi borokan, Anda ditutup-tutup pakai kapas yang ada alkoholnya. Perih nggak, saudara? Perih, saudara ya. Kalau Anda lagi luka, waktu menyembuhkannya dikasih kapas yang ada alkoholnya. Ditutul-tutul, itu salah, saudara. Salah. Yang benar apa? Tuang alkoholnya, saudara. Kalau kasih kapas tutul-tutul alkohol, ada nggak bagian luka yang nggak kena alkohol? Banyak. Akhirnya nggak sembuh-sembuh, saudara. Begitu kamu tuang alkohol, dia kering lukanya, saudara. Karena semua kuman itu rata. Dibasuh semua pakai alkohol. Wah, sehari kita sampai kuping, sampai gendang telingamu rasanya mau pecah itu, saudara, sakitnya. Karena kalau sariawan dulu ya, saya dulu diajari ya, pakai apotil, ya kan? Itu kan itu sakit, sama saja sakitnya. Kapasnya dibasahin sampai kuyup, saudara. Tempelin. Sembuh besok, saudara. Jangan nunggu seminggu sariawan dipiara. Dosa itu gitu, saudara. Kalau kamu mau sembuh, kamu jangan tanggung-tanggung. Ambil cara yang paling radikal. Selesaikan. Sebab sakitnya itu menderita nyiksa kamu berhari-hari. Tapi begitu kamu tahu kamu sedang salah, kamu sedang hamartia, dan kamu sedang balik, lakukan jalannya Lazarus, saudara. Jalannya anak yang hilang, saudara. Pulang, balik. Ada konsekuensi, enggak apa-apa, bilang, Bapak aku ini jadi kacungmu saja. Jangan sok belagu, wah aku masih punya ini, Bapak kan kasihan sama aku. Jangan, udah. Jalan paling radikal, saudara. Ya, sungguh saudara, lolos kamu nanti cepat, nggak pakai puluhan tahun. Ya, banyak orang pulihnya puluhan tahun. Papi mami saya bertobat puluhan tahun baru dipulihkan. Ya salah, dia tidak mau jalan yang ada jalan yang cepat. Kamu milihnya muter-muter kan. Aduh kakiku kan halus. Aduh nanti sakit gimana? Ya udah selesai kamu saudara. Jangan. Sakitnya banget saudara. Tapi sebenarnya sakit nggak? Enggak, itu kan perasaanmu saja. Ya sakitnya banget sebentar udah hilang. Ya kayak anak kecil itu mau disuntik nangis. Wah gak mau. Begitu ting disuntik cus. Cuma gitu tuh udah lupa lagi. Sama seperti itu saudara. Ya sebenarnya saya pernah ya waktu kecil itu saya lupa SD kelas 3 atau kelas 4 itu. Saya takut disuntik ya. Saya lari ya. Saya muter-muter lari. Sementara semua kudu suntik semua, saya lari saudara ya. Saya pokoknya ngumpet gimana caranya nggak disuntik. Saking takutnya disuntik, saudara ya. Padahal cuma ada di mana, saudara? Itu kan sugesti saja. Ada konsekuensi, saudara. Nah, sekarang bagaimana kita menjalani konsekuensi itu? Nah, saya kasih triknya, saudara ya. Setelah saudara masuk dalam konsekuensi dari dosa, kamu harus tuai. Jangan bilang enggak. Itu ajaran pendeta edan dan pendeta sesat itu kalau yang bilang nggak ada konsekuensi ya. Kalau bilang cuma pasti diampuni itu sudah goodbye. Enggak. Kamu ada konsekuensi. Kamu yang nyolong, kamu yang nipu, kamu yang ngerampok, ya masuk penjara, jalanin penjara itu. Kamu yang bikin nggak bener, ya kamu harus jalanin semua konsekuensi itu. Selalu ada konsekuensi. Tetapi konsekuensi itu ketika kamu menjalani konsekuensi itu, lihat ini ya kamu bertobat, tandanya kamu sedang menjalani konsekuensi itu bersama dengan Tuhan. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintahnya. Mengenal Allah bukan Trinitas Oneness Unitarian. Ya, itu pendeta sesat, itu pendeta bidah. Ya, kalau bilang mengenal Allah berarti kudu Trinitarian, Trinitas, kudu Oneness, itu pendeta bidah, saudara. Inilah tandanya kita mengenal Allah jika kita menuruti perintahnya. Barang siapa aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, bidah, saudara. Di dalamnya tidak ada kebenaran, bidah, sesat. Ya, jadi kalau Anda bilang, ya aku mengenal dia, buktinya aku tahu Trinitas, aku tahu Oneness, aku tahu unit, aku bisa menjelaskan. Tandanya kamu bidah Oneness, ya bidah Trinitas, kamu bidah Unitarian, bidah sesat. Ya,
pendusta. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna. Apa? Kasih Allah. Menuruti firman-Nya, sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita di dalam Dia. Tandanya kamu lagi di track yang benar, kamu lagi jalan mengikuti firman-Nya. Apa? Trinitas, oneness, apa saudara? Barang siapa mengatakan ia di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana caranya Kristus hidup? Lanjut. 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru loh saudara. Melainkan perintah lama yang sudah ada dari mulanya. Ya perintahlah ialah firman yang kamu dengar bolak-balik diomongin. Nah, perintah yang mana? Perintah baru yang juga kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap, terang sedang benar telah percaya. Lihat, barang siapa berkata ia berada di terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi perintah itu bukan mengenal Allah, itu bukan Anda mengenal Trinitas Oneness Unitarian. Itu bidah tadi dibilangin. Itulah bidah pendusta, saudara. Bidah sesat. Trinitas Oneness Unitarian itu bidah sesat. Nah, tetapi bila mana ia tidak melakukan firman-Nya. Apa itu firman-Nya? Ketika kamu membenci, ya, ketika kamu benci, ketika kamu ngatain Unitarian, ya Trinitarian, Oneness itu sesat sementara kamu tidak melakukan apa yang sebenarnya menjadi perintahnya. Apa itu? Balik lagi dari ayat tadi berdebat sampai ke sini, perintahnya firman-Nya yang mana? Ya, ternyata ada di ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya. Anda mau Trinitas Oneness Unitarian, kalau kamu mengasihi, kamu hidup di dalam terang. Ya, coba kita balik lagi ya ke ayat 4. Bentar, 11. Tetapi barang siapa benci saudaranya, ya, ia dalam kegelapan. Itulah saya sebut bidah. Kamu Trinitas Unitarian Oneness, kalau kamu tidak mengasihi, kamu tidak berdiakonia, kamu tidak mengasihi, mengampuni, memberkati, kamu bidah sesat. Kamu hidup dalam kegelapan. Kita balik ke ayat 4. Ayat yang 4 tadi di atas tadi ya. Nah itu ya. Oh, jangan ayat 4 ya. Kita ayat 1-2 ya. 1 dan 2, sorry. Anak-anakku, ya, hal ini kutuliskan padamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Tapi kalau berbuat dosa, ada konsekuensi. Ya, kita tetap diampuni, walaupun ada konsekuensi. Kita diampuni. Ada Yesus Kristus, jangan khawatir, saudara. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ya, bukan cuma dosa kita, tapi dosa seluruh dunia. Nah, tandanya kamu benar, kamu harus hidup saling mengasihi, saudara. Makanya fokus di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus. Kamu hidupmu nanti ya, di dalam kamu pengosongan dirimu, di dalam masa-masa konsekuensi, masa-masa Lazarusmu, masa-masa Lazarus ya, kamu menjalani kehidupan seperti Lazarus, ada cinta di situ, saudara. Kamu akan temukan kedamaian. Justru ketika saya lepaskan, saya menemukan kedamaian, saya menemukan penebusan, saya mendapatkan rekonsiliasi dengan istri saya, dengan anak-anak saya, dan terus makin enak, tak terusin, saudara. Tiba-tiba Tuhan angkat, saudara. Tiba-tiba Tuhan angkat. Tapi konsekuensi itu ada. Anda jangan lupa dengan konsekuensi. Makanya jangan coba-coba dengan kehidupan, jangan coba-coba dengan dosa. Tapi kalau Anda nggak percaya, menurut saya dicoba. Cuman ingat-ingat yang saya ngomong, ada konsekuensi, cepetan balik, saudara ya. Cepetan balik. Dan ketika balik, tinggal di dalam cinta, berdiakonia. Serius, saudara ya. Masa pemulihan kamu, nggak enak banget. Tetap berbuat kebaikan, berdiakonia. Tetap lakukan dengan konsisten, saudara. Mengasihi, mengampuni, memberkati, lakukan dengan konsisten. Kamu menang, kamu sampai ke tujuan, kamu bersama dengan Bapak Abraham. Ya, sampai di tujuan, saudara. Konsekuensi ada.
Pengampunan selalu ada, saya ulangi ya, pengampunan selalu ada, konsekuensi ada. Tapi kamu tetaplah hidup di dalam kasih. Nanti di dalam penderitaanmu, kamu akan semakin mengenal Allah, saudara. Di dalam penderitaanmu, kamu akan semakin mengenal Tuhan. Serius, justru kamu akan makin mengenal Tuhan, akan mendatangkan kebaikan di dalam hal itu. Terus nempel, saudara, dengan cinta kasihnya Tuhan. Dalam prakteknya tiap hari. Ya, kamu dibenci, kamu difitnah, jalanin terus, saudara. Begitu ya, saudara ya. Nanti Anda lihat siapa antikristus itu. Ya, ketika kamu tidak punya cinta, akhirnya kamu jadi antikristus, saudara. Sekalipun badanmu di gereja, kamu sebut-sebut kamu ini penganut Trinitas yang paling hebat di seluruh dunia, tapi kamu tidak punya cinta, kamu sebenarnya antikristus, saudara. Ya kan? Anda kira itu bishop-bishop itu Trinitas yang tidak punya cinta, yang senggol bacok, yang saling asing mengasingkan, exile, komunikasi segala macam, itulah antikristus, saudara. Ya itulah orang-orang antikristus, orang-orang yang hobi dengan ritual, yang memuaskan masturbasi dengan ritualnya. Tapi dia menghalangi orang datang pada cinta itu. Itulah antikristus, saudara. Tidak berdiakonia, tidak bermarturia, tidak mengasihi, mengampuni, memberkati. Anda cuma otakmu, kepalamu penuh dengan dogma. Sama ya, hati-hati kalau kepalamu sudah penuh dengan dogma, tetapi Anda tidak praktek. Di sini kamu diajari praktek. Tanya sama istrimu, "Mah, kamu bahagia nggak sama aku?" Tanya suamimu, "Pak, kamu bahagia nggak?" Mulutnya bilang, "Oh bahagia," tapi dalam hati, "Ndang mati yo kowe." Hati-hati, saudara ya. Tanya anak-anakmu, saudara. Ya, kalau kamu penuh dengan cinta, terpancar dari suamimu, dari istrimu, dari anak-anakmu. Cintamu itu terpancar dari kehidupan orang-orang sekelilingmu, saudara. Coba saja, uji, saudara. Tuhan Yesus memberkati.